Yo guys, balik lagi bersama dengan gue Edgar di sini di channel Gafuri. Ya guys, kali ini gue pengen membreakdown satu movie yang baru rilis trailernya, yaitu Sherwan movie, dimana seperti yang kita tahu Sherwan sudah tamat dan film ini sebenarnya akan tayang di summer, cuman karena pandemi COVID-19 jadi mundur ke winter. Tapi ini tetap disebut summer movie. Ini bukan crossover sama Saber ya, ini movie sendiri dari Sherwan. Ini akan berpengaruh tentunya pada movie-movie berikutnya dari serial-serial Rider karena timelinenya mundur kan karena pandemi COVID-19. Nah, di sini gue bakal breakdown bukan cuma trailernya tapi ada picture-picture yang akan gue sertakan di video ini. Langsung aja nggak usah berlama-lama, kita mulai breakdown trailernya. Pertama, sebelum kita mulai trailer, yaitu poster. Dari segi poster kalian pasti lihat ini tas. Posternya tuh kalau menurut gue ya, ini kalau gue lihat seperti poster di Avengers yang pertama. Cuma gimana ya, kayak mirip aja gitu gue lihat. Kalian lihat Tower Stark sama Tower Rider kok sama, tapi memang kayak kita dulu di Sherwan juga kayak disuguhkan Zero to Driver Unit, itu mirip kayak arc reactor dari Tony Stark kan, cuman ya nggak apa-apa lah. Cuman ini keren sih, keren menurut gua, posternya keren. Dari poster udah keren sih menurut gua. Kita mulai ke trailernya. Nah, di sini langsung kita disuguhkan di awal trailer, yaitu villain di movie ini, yaitu si Kamen Rider Eden, yaitu nama karakternya si Ezu, diperankan oleh Hideaki Ito. Nah, di sini tuh kita lihat di trailer ini si Esu menggunakan driver unit. Ini seperti Sherwan driver, cuman ada tambahannya yaitu Eden driver unit, di mana dia akan berubah menggunakan Eden driver unit dan Eden Setsume Raski. Itu kayak Eden driver unit seperti Zero to driver unit. Jadi kalian kalau mau beli tidak usah terpisah karena cukup beli Setsume Raski-nya dan Eden driver unit. Tujuannya di sini kita lihat. Nah, dia mengatakan kalau itu tujuannya itu untuk menghancurkan dunia. Ini kalau yang gua tangkap ya seperti aksi terorisme dari Metsubo Jinrai. Mirip-mirip seperti itu. Pernah juga aksi terorisme movie seperti ini kayak di Gaim. Gue lupa movie Gaimnya mana, cuman kayak teroris sih, kayak perlawanan gitu untuk kehancurannya dunia pastinya. Dia menamakan dirinya yaitu Guardian of Eden, atau yang gue tangkap di sini pelindung surga, perkumpulan atau sekte bisa dikatakan oleh kalian. Kayak posisinya dia yang diutus gitu, kayak nabi atau apa gitu, gue nggak tahu sih. Kayak di sini dia Guardian of Eden, kayak dia di pihak dimana untuk membuat surga itu di bumi. Wah, gila juga nih film anak-anak, tapi anak-anak cuman unsur sekte-sektenya ketat banget ya di sini. Kita lanjut aja. Nah, di sini kita lihat tangannya seperti memasukkan Zero to Progresski ke dalam senjata dari si Amatsugai, yaitu Kamen Rider Thousand Jacker. Ini kalau menurut gue ya ditancapkan ke tanah, ini kayak dua alat yang sangat berbeda. Apakah ini ditancap ke tanah muncul sesuatu gitu, gue nggak tahu. Karena seperti yang gue tahu, seperti gue nonton film anime atau tokusatsu, ketika ditancap di tanah tentu kayak ada sebuah sinar atau terjadi sebuah sesuatu yang menyebabkan mungkin kehancuran atau apa itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Seperti kalian lihat kayak ini orang-orang berlari ketakutan, cuman kalau kalian lihat di belakang tuh kayak ini namanya Kamen Rider Abaddon. Itu sebentar pasti akan gue bahas. Kita lanjut lagi. Mereka lari ketakutan dari nah, ini orang-orang mulai jatuh. Nggak tahu ya, ini mereka kecekik karena apa ya? Apakah virus atau apa? Oh, ini ada yang dicekik karena diserang. Nah, ini dia, Bor. Ini berarti mereka, kalau yang gue tangkap di sini kayak mereka tuh kayak memang unsur kehancurannya itu rata sih. Cuman gue lanjut dulu. Ini dia, Bor. Dia giniin udah ngeri sih menurut gua, kayak si Ezu nih. Tapi orang-orang sekte biasa gini sih gaya-gayanya.
Gue pengen lihat di part yang sektenya itu. Nah ini dia. Nah ini dia Bor. Kalau kalian lihat nih orang-orangnya baju putih kan? Yes. Orang-orangnya baju putih, terus si Kamen Rider Edennya jalan di tengah. Nah kalau yang gue tau tuh kalau kayak gue nonton film-film yang ada sekte-sekte tuh mereka kayak ada sebuah tanda atau simbol dari bagian dari sekte itu sendiri. Jubah putih kayak gini kalau kalian sobat Soa yang dulu pasti kalian ingat musuh dari Kamen Rider Black RX itu Gorgon. Mirip, hampir mirip sih. Cuman aura kengeriannya lebih ngeri Gorgon tentunya. Kalau menurut gue yang gue bilang tadi simbol tuh kayak contoh pentagram itu kayak contoh-contoh simbol dari sekte itu sendiri. Cuman kalau yang menurut gue telah kayaknya ini tidak mungkin sekte itu terlalu dalam deh karena ini harus tontonan anak-anak juga, nggak boleh terlalu kayak gitu, harus ada family friendly-nya lah. Kalau desainnya gue liat buset Bor, ngeri banget nih si itu Edennya begini, glow in the dark, merah darah nih Bor, merah darah kayak armornya mengkilatnya keren banget, suka gue dari bentuk glow in the darknya nih ketika gelap bagus banget nyalanya. Nah kita lihat di sini si Esu tuh berhadapan dengan jagoan kita yang udah lama kita tidak lihat, Aruto, Hiden Aruto atau Aruto Sacho. Nah, dia di sini berhadapan dengan Esu. Kita lihat tatapan intimidasi dari Esu itu sendiri. Kita lihat Aruto di sini sudah berdarah-darah ya. Mungkin dia kalah dulu karena seperti yang kita tahu di film-film tokusatsu atau anime itu biasanya jagoan kalah pertama dan menghantam di akhir. Biasa gitu, guys. Di sini juga kalau yang gua tangkap ya, nah ini kalian lihat. Nah di sini ada kata 60 menit menuju kehancuran dunia. Apakah film ini berdurasi 60 menit? Tapi menurut gue nggak mungkin sih, kayak kredit scene-nya apakah sama kredit scene itu 60 menit gue nggak tahu. Tapi kalau 60 menit dan di realitanya juga 60 menit, ini menurut gue bakal menjadi sebuah terobosan yang baru di dunia ini. Film Kamen Rider bakal bagus sih kalau related banget ya. Kalian nonton di film dan di relate kalian sama, itu bagus banget menurut gua durasinya. Kita lihat lagi. Wah di sini Aruto-nya babak belur lagi, babak adegan Aruto babak belur ini nggak tahu nih, kayaknya berhubungan sama yang kita lihat tadi nih kayaknya nih. Kita lanjut. Nah di sini si Izu yang sudah Izu model baru, bukan Izu yang dulu ya yang udah dapat singularity-nya, yang lalu sudah meledak. Ini yang baru nih, tentunya belum dapat singularity, tentunya perlu belajar lagi sih sepertinya. Ini model baru yang diciptakan oleh Aruto di akhir movie Zero One. Kita lanjut. Nah, kita lihat di sini ada kata yang namanya batas waktu kehancuran mungkin nih kayaknya. Untuk kan 60 menit tadi tentunya ada batas waktu. Di mana ada kehancuran pasti ada yang namanya kepanikan massal atau ketakutan yang merajalela. Pastinya akan hancur gedung atau apa, timbulnya banyak korban, pasti banyak sekali korban di sini. Kita lihat lanjut, ini gedung Iden di sini. Ini highlight dari anak buah dari si Esu, sektenya mereka. Kita lihat. Oh jubahnya beda dari Gorgon ya, keren tuh action gini ya. Gue kalau kayak jubah Assassin's Creed sih menurut gue nih, keren. Ini kalau yang dilihat udah ditampilin dua anak buah kayak komandan dari mereka. Ada si Bell dan Mor. Mereka dapat berubah menjadi Kamen Rider Abaddon. Kalian lihat di sini ada Shoot Racer dan Slash Driver. Cuman dari Slash Driver ini tentunya repaint sih pas ini. Namanya Slash Abaddon Racer dari Jin. Ini dari repaint dari saya Slash Racer yang digunakan oleh Jin menjadi Jin Burning Falcon. Dan ada juga Shoot Abaddon Racer dari Shoot Racer yang digunakan oleh Yua dan juga Fua. Kita lanjut. Di sini dia memegang progress key akan digunakan untuk berubah, yaitu crowding hopper. Tentunya masih ada hoppernya kayak racing hopper ya, belalang sih pasti. Kalau lihat kayaknya bedanya sama si racing hopper cuma beda warna sih, kayak lebih tua aja hijaunya gitu. Nah kita lanjut. Kalian lihat di sini pipi dari Mor.
Ini kayak tanda chip gitu. Ini yang gue highlight tadi kayak itu simbol dari sebuah sekte. Pasti kalau sebuah sekte itu ada simbol. Gue nggak tahu ini mereka ini apakah mereka Humajir atau manusia biasa yang ada simbolnya. Kalau Humajir sih wajar sih ada gini-gininya. Cuman kita lanjut lagi, kita bedah lagi guys. Di sini sebelum lanjut, di sini bedanya. Ini baru ditunjukkan Bell sama Mor. Ada logo, ini Buga. Kalian bisa lihat perbedaannya dari mana ya? Kalau kulihat sih dari bentuk badan sih. Kalau logo kan dia pakai kacamata mungkin pintar. Buga itu dari wrestling mungkin kekuatannya. Mor ini mungkin pintar dan licik mungkin sama kayak Bell gitu. Kita lanjut lagi, kita bedah lagi, ayo. Oh ini mereka lagi mengacau. Ini bentuk dari Kamen Rider Abaddon. Kita lihat yang membedakan sepertinya di sini ya. Ini di kanan sini kayak ada sesuatu yang membedakan dari bentuk komandan dan Proco, anak buah dari mereka. Kita lanjut lagi. Di sini kita lihat ada siapa? Ini dia. Waifu saya, andalan saya di seri ini yaitu Igetai Roy atau Mbak Yua. Gila, dia udah memakai rompi kayak gini, udah jadi komandan Kapten I'm Squad dia. Wah, menggunakan saya aspek tuh. Nah, di situ tadi kita mundur dikit ada dia bersama si Naki. Nah, ini si Naki, guys. Wah, ini juga ada Jin sama si Horobi. Wah, Bang Horobi nih andalan gua nih, Bang Horoboy. Andalan gua. Kalau kalian terlihat tadi ada Naki sama si Yua sudah menggunakan rompi karena dia kan posisi sekarang kapten. Naki sudah kerja di MC juga. Naki bekerja sebagai yang bagian IT atau menelaah teknologi yang mungkin kejahatan-kejahatan dari cybercrime mungkin. Wah, cybercrime. Di sini kita lihat Bang Horobi yang sudah berubah tampilannya, sudah tidak menggunakan bandana seperti siap. Sudah tidak menggunakan bandana, tampilannya keren sih, udah kayak Kimetsu no Yaiba nih, udah kayak Zenitsu atau Tanjiro nih, keren. Bang Jin masih kayak Bang Aldi Taher ya, pegang senjata gini, keren Bang Jin. Horobi, Anda masih jadi nama saya di Mobile Legends. Lanjut. Ya, iya. Metsubo Jinrai pasti kalian tanya, Bang, itu Metsubo Jinrai kerja apa sekarang? Yang gua tangkap Metsubo Jinrai pada saat akhir episode adalah mereka tuh menumpas kejahatan di balik bayangan, udah kayak ninja. Mereka tuh berarti sneaky. Kita lanjut. Nah, di sini ada Bang Fua dan Bang Jin. Mereka tuh kayak terluka ya. Seperti habis pertarungan nih, keren nih. Kayak pasti coms bromance. Nggak tahu sih gue bromance atau apa nih. Akhirnya kita bisa melihat mereka bareng ya, karena kita jarang melihat Fuwa dan Jin bisa bekerja sama. Mungkin di sini akan dieksplor lebih ya, kerja sama yang tidak kalian bayangkan dari beberapa pemeran. Pasti ada saya spek lagi. Apa nih saya spek nih buat apa? Nah, kita lanjut. Nah, di sini abang Amatsugai Sacho. Di sini saya spek. Nah, gue pengen bahas saya spek ya di sini. Menurut gua, pemahaman pribadi gua, saya spek di sini ada 3. Antara satu, ini cuma buat berkomunikasi. Kedua, seperti yang kita tahu, saya spek bisa menganalisa sesuatu dan mungkin di sini analisa saya adalah untuk mencari tahu kelemahan musuh dan apa rencana dari musuh. Dan ketiga, saya spek mungkin dipakai Yua dan Fuwa untuk berubah, karena seperti yang kita tahu di episode 01, Art 1 itu membuat mereka tidak bisa berubah. Chipnya sudah hilang di kepala. Apakah saya spek ini mengakali supaya mereka bisa berubah? Kita tidak tahu. Kita akan nonton. Tapi itu sih yang relate menurut gua. Benar-benar itu sih menurut dia. Ini kita lanjut lagi. Wah, ini dia scene yang paling gua tunggu, boy. Udah kayak shoot Rurouni Kenshin. Keren banget sih. Amatsukai gini sama Tosen Jacker, si Yuas dengan pakaian AIM squadnya menggunakan shoot riser. Dan gue pikir pertama pas gue nonton Horobi nih belakang, wow, Horobi pakai samurai nih, yang cuma hiasan. Ternyata attach arrow, men, bukan itu. Gue udah lihat di naked picture juga, bukan samurai. Terus yang samurai di kiri buat apa? Nggak dipakai gitu, masa nggak dipakai? Gue berharap dipakai sih itu. Mereka nih nggak berubah dulu, yang gue suka ini keren sih. Gue cuma jempol buat koreografi fightingnya nih, keren. Mereka tanpa berubah bisa membuat koreografi fighting dengan human form, keren. Ini kombinasi yang gue tunggu, AIM, Metsubo Jinrai dan saya, dimana ketiga ini dulu nggak cocok. Nah di sini tuh guys, selain adegan ini tuh gue mendapat naked pictures. Mereka tuh bukan cuma bertiga, mereka ada Jin sama Fuwa juga yang kita lihat tadi. Mereka akan engine barengan, ini formasinya seperti sentai banget ya.
si tapi Horobi tetap spot di tengah boy. Keren memang. Mantap memang panutan gua. Kita lanjut lagi. Wah, di sini ada si Asu yang sudah berpakaian seperti Woman in Black ya. Kita lihat di episode memang dia mengganti tampilannya. Sepertinya berbincang tentang kebangkitan Ark sih. Tapi yang gue tangkap kan seperti yang kita reveal dari series sebelumnya, si Asu bilang kalau misalnya Ark itu bangkit ketika kejahatan masih ada dalam diri manusia, dia bisa bangkit lagi. Yang gue tangkap intinya Asu tuh ketika dia lihat kejahatan, dia bakal mendoktrin lu untuk bisa membangkitkan Ark itu sendiri. Menurut gue ya, maksudnya kita lanjut dulu, nanti ada tanggapan dari gue. Kita lanjut lagi breakdown trailernya. Di sini kita lihat si mereka yang gue bilang tadi lihat picture, mereka sudah bertarung dengan para Abaddon ya, bertarung. Nah di sini tampilan kalau tadi dalam kondisi gelap, di sini Kamen Rider Eden dalam posisi pencahayaan yang terang, dimana kita lihat armornya. Oh ada silver ya ternyata ya. Ternyata yang nyala itu di bagian dada sebelah, bagian dalamnya ya. Tapi keren sih. Ini kayak bertarung dalam ruangan stadion, mengingatkan gua di Kamen Rider Vice movie Lost Paradise. Di sini mungkin bakal ada banyak scene bertarung dalam ruangan karena mungkin izin buat syuting karena dalam kondisi pandemi ya, gua nggak tahu sih. Cuman keren juga sih kalau terjadi ini. Nah kita lihat lagi. Nah di sini ada juga cast baru yaitu Profesor Akane Tono. Dia tuh kalau yang gue tangkap di sini, kita lanjut dikit ya bentar. Nah di sini tuh dia seperti menyesal membuat Ezu menjadi seperti sekarang. Apakah karena si Ezu salah tangkap apa yang dia bicarakan, atau ada sesuatu perbuatan yang membuat Ezu menjadi seperti ini dari perbuatan si Profesor Akane Tono. Oke, kalau kalian lihat, kita balik lagi tadi di belakang ini kayak ada orang-orang berkeletakan jatuh. Ini pasti efek dari kancuran itu sendiri. Kita tidak tahu efek kancuran di sini itu apa, apakah virus atau apa ya, kita nggak tahu. Kita lanjut lagi. Lanjut ya. Nah di sini si Aruto mengatakan ke dia, aku pasti akan menghentikannya. Nah di sini ada Izu lagi, kita lihat. Si Aruto marah ke si Izu. Mungkin ya seperti yang kita tahu kan, Izu yang pertama itu modar meledak. Mungkin si Aruto karena saking sayangnya kepada Izu, dia nggak mau Izu sampai ikut membantu, karena di sini Izu ingin membantu, ikut berpartisipasi juga. Kata kasarnya sih gini, Aruto, gue udah susah-susah bikin lu terus lu modar lagi, capek gue bikin lu, nggak mungkin lah kan. Nah kita lihat lagi, wah ini kan flashback Izu meledak, pasti ini pikiran Aruto nih. Lihat dulu itu, gila, kita lihat si motor Valkyrie naik motor kayak motor cross ya. Gua nggak tahu jenis motor apa ini, keren Valkyrie. Nah ini ada karakter baru, namanya Pak Makio Nodachi. Gue sih nggak tahu dia bagian dari perusahaan mana. Soalnya di chip sini gua nggak terlalu kelihatan sih. Saya apa dan nggak tahu. Kita lanjut. Masih ada sih. Nggak tahu ini mereka Pak Fukusai Jun dan Pak Yamashita masih ada ternyata di video ini, masih kocak kayaknya. Kita lanjut lagi Bor. Nah ada Naki, buset, Ika Suci my boy. Tapi sejauh ini kalau gue lihat picture ya, mereka cuma berubah berlima. Apakah Naki dan Ika Suci nggak bakal berubah? Cuman sayang banget sih kalau mereka nggak berubah. Tapi pasti ada porsi, kalau diperlihatkan pasti ada porsi. Cuman kayaknya ya kalau nggak bakal berubah sayang banget, padahal enak juga, keren sih formnya. Kita lanjut. Nah ini dia Zero Two dalam keadaan glow in the dark, keren boy, nyala-nyalanya hijau, stabilonya merahnya, itu dia boy, keren banget. Nah ini tatapan intimidasi dari Ezu ke Aruto. Gila, gue merasakan, gue kalau di posisi Aruto ketika tatapan intimidasi gitu gue bakal ciut sih. Nah kita lihat lagi sih, wah ini muka sudah babak belur dia, kasihan banget ya Aruto nih. Tapi mukanya Aruto kayak memohon ya, mungkin ya kalah telak. Kita lihat lanjut. Nah di sini pasti yang gue tahu udah kayak nonton Olympus Has Fallen gue nih, udah kayak aksi teroris yang ada pesawat. Tapi memang terorisme identik dengan pesawat tempur sih. Kayak kita lihat Kamen Rider Abaddon ini sudah mulai kalah
Fuwa dan Horobi tadi kalau gue lihat dari rambutnya bleaching putih. Horobi andalan gue memang mantap nih. Ini Guy, Amatsugai Tousar. Nah, Valkyrie nembak ini juga. Nah, ini yang gue bilang tadi pesawat, mungkin efeknya sejauh ini bagus sih menurut gue. Ini Rampage Vulcan habis mengalahkan pesawat-pesawat mungkin dari pemerintah atau nggak mungkin pemerintah sih, kayak teroris paling yang dibajak atau apa sih itu. Nah, ini Rampage Vulcan dan Jin Burning Falcon. Tapi kalau kalian lihat lagi, tes. Nah, Jin Burning Falconnya seperti, kalau menurut gue, opini pribadi gue, dia kayak mendorong si Rampage Vulcan agar tidak terkena serpian dari pesawat tempur yang mereka hancurkan, atau ini efek dari serangan dari si Ezu sendiri. Gue nggak tahu sih ini. Wah, gila. Mungkin luka-luka yang kalian tak lihat, mungkin luka-luka yang itu yang kalian lihat si Fuwa di Power Legend itu mungkin luka-luka dari sini ketika efek pertarungan itu. Kita lihat lagi ini tulisan-tulisan. Nah, ini dia pertarungan antara Kamen Rider Eden dan juga Zero Two dalam keadaan gelap. Gila, kayaknya ini markasnya Zero, markasnya Eden. Keren sih. Nah, ini kayak, kalau menurut gue ini serpian, ini kayak ada serpian ini bukan attach arrow sih, ini motornya si Aruto nih. Kayak ada velg, ini body motor, knalpot, ini pasti motor nih, nggak mungkin pedangnya nih. Terus kita lanjut. Di sini Izu mengeluarkan air mata. Sepertinya Izu di sini sudah mendapatkan singularity-nya. Gue tidak tahu ini timeline dari film ini. Apakah setelah series langsung lanjut, atau beberapa hari, atau beberapa bulan, atau beberapa tahun? Karena seperti yang kita tahu, singularity itu didapat ketika lu mendapat banyak momen, banyak pengalaman, apa semua momen penting itu membuat dia majir mendapat singularity-nya. Kalau setelah berapa bulan atau tahun sih gue setuju, karena lama berarti kan dia belajar ini. Kalau cepat ya nggak make sense sih, kayak masa secepat itu dapat singularity-nya. Lu udah series udah berpuluh-puluh episode dan ini cuma satu movie, cuma beberapa hari lu bisa dapat singularity. Nggak setuju sih gue berharap tidak terjadi seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini Aruto berteriak dan dimasukkan. Itu dia. Ini progress key baru yang akan ada di series ini, yang bernama, kalau yang gue lihat ini Hell Rising progress key. Ini akan menjadi form baru dari Aruto. Ini udah kayak, kalau Hell kita mencerna ini identik dengan yang namanya neraka. Hell pasti neraka dong aja. Dan mereka tuh ini kayak pertarungan God versus Demon, di mana God itu Eden, si Aruto di Demon, yang gila juga ini. Sektor-sektornya gila banget pertarungannya. Seru sih ini menurut gua, seru. Maksudnya dia memakai ini, tapi kita lihat, kalau kita dengar tadi kata-kata dari si Ezunya mengatakan serius menggunakan ini. Kok serius menggunakan ini? Karena ini pasti beresiko. Ya menurutku ini wajar aja saya. Sejauh ini yang kena resiko selama di Zero One kan si Fuwa. Kena resiko sampai mau mati pakai progress skin Assault Wolf. Ini Aruto harus coba merasakan yang dia rasain Fuwa. Kita lihat. Ini movie, ini formnya belum ditunjukkan, cuman yang udah beredar di leak yaitu nama formnya adalah Hell Rising Hopper, di mana accent merah. Ini pasti kalian udah lihat gambarnya. Kita lanjut. Real X Time, waktu yang sebenarnya. Belum selesai sampai situ karena ada kejutan di hari. Tapi harapan itu ini dia. Highlight dari trailer Zero One kali ini, yaitu ada Zero One dan Zero Two. 2 orang, tapi ini kan formnya Aruto. Siapa yang pakai satunya kita tidak tahu. Siapa yang ada di sini? Pertama gue pikir di poster itu cuma ditambahin doang, karena itu form dari Arutonya sendiri, Zero One-nya sendiri. Ternyata ada 2, siapa yang pakai salah satunya? Spekulasi gue yang pertama adalah ini yang dipakai Izu ketika mendapat singularity. Kedua, apakah Horobi? Karena Horobi pernah memakai Zero One Driver yang digunakan dengan Aquan, dibersatukan. Apakah Horobi ataukah Fuwa yang akan memakai ini? Ataukah ayah memagir dari Aruto yang didatangkan atau dibuat kembali? Dan terakhir, spekulasi gue adalah
ini tetap Naruto atau mereka mengakali ini Naruto dari masa depan atau masa lalu. Kita nggak tahu ya, ini siapa yang akan memakai. Cuma pasti salah satu ini Naruto. Kalau menurut gue Naruto itu di Zero tuh, Zero One tuh nggak tahu siapa yang pakai. Lihat picture yang benar ada Rider Kick. Mereka akan melakukan Rider Kick bersama. Pasti ini referensi dari era Rider Showa yaitu Ichigo dan Igo. Karena ini Zero One, ini Zero Two. Pasti itu. Gue menunggu sih ini. Ini yang bakal gue tunggu, siapa yang akan memakai form ini. Antara dua ini siapa ini, pasti Naruto sih tebakan gue salah satunya. Nah, itu sudah selesai. Nah, ini akan tayang di tanggal 18 Desember 2020. Karena ini film winter, film summer cuman geser jadi winter tapi tetap nama summer. Itu aja sih menurut gue. Gue berharap movie ini sangat bagus tapi kalau lihat dari trailer ya mudah-mudahan koreografi fightingnya bagus dan menjawab ending, mungkin ini akan menjadi ending sebenarnya dari Kamen Rider Zero One yang selama ini kita sudah berpindah ke Saber. Berharap ini, kalau lihat dari trailer gue kasih, nggak usah kasih skor, nggak mau gue kasih skor nanti gue dibilang Yotos lagi. Ya udahlah. Ayo Zero One, gue berharap ini tayang lebih cepat. Ayo di Indonesia kita hadapi dulu pandemi, mudah-mudahan tahun depan kita bisa nonton ini ya, atau bisa tayang di bioskop Indonesia. Closing dari gue, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, dan jika ada yang gue bahas tadi terlupa, kalian bisa tulis di kolom komen, kita diskusi, bahas, kita breakdown sama-sama trailer ini. Dan juga jangan lupa subscribe, jangan lupa juga follow Instagram Gafuri dan juga Instagram TikTok dari Gafuri itu sendiri. Jangan lupa aktifin notifikasi biar tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Dan terakhir dari gue, saya Edgar, mengucapkan make tokusatsu great again. Tetap jaga kesehatan, kita tunggu Zero One movie. Bye bye.